Jika kamu merasa bulan-bulan sebelumnya penuh dengan tantangan dan kamu mulai bertanya, kapan aku bisa bernapas lega? Maka video ini hadir bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk menyentuh jiwamu. Aries Juli ini, semesta punya kabar untukmu, dan bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Halo Aries, selamat datang di Ruang Tenang Semestar, tempat kita menyelami pesan-pesan semesta dan tarot, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang hadir. Video ini khusus untuk kamu yang memiliki zodiak matahari, bulan, atau ascendant di Aries. Tapi jika kamu merasa tertarik tanpa alasan logis, mungkin memang ini pesan untukmu juga. Kita akan membahas energi bulan Juli 2025 untukmu, melalui narasi spiritual, refleksi batin, dan bacaan kartu tarot sebagai penuntun. Siapkan hatimu, tenangkan dirimu, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan semesta berbicara. Energi umum untukmu di bulan Juli ini sungguh padat dan penuh makna Aries. Kartu pertama yang keluar adalah The Chariot. Ini adalah simbol kemajuan yang tidak main-main. Semesta mendorongmu untuk mengambil kendali. Bukan hanya membiarkan hidup membawamu kemana saja, tapi benar-benar memegang kendali kemudi. Kamu akan merasakan dorongan kuat untuk membuat keputusan penting. Mungkin tentang pekerjaan, hubungan, atau bahkan hal pribadi seperti kebiasaan hidup. Ini bukan waktunya ragu-ragu. Juli menantangmu untuk mempraktikkan tekadmu. Namun bersamaan dengan energi kuat itu, muncul Nine of Wands. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kamu sudah berjuang lama. Luka lama, kelelahan, trauma dari masa lalu, semua itu masih kamu bawa. Bulan Juli bukan berarti semua masalah langsung hilang, tapi kamu diberi kekuatan untuk menahan langkah terakhir sebelum kemenangan. Jangan heran jika ada momen di mana kamu ingin menyerah. Itu wajar. Nine of Wands bilang, kamu sebenarnya lebih tangguh dari yang kamu kira. Kamu hanya perlu mengingat alasanmu memulai perjalanan ini. Yang indah adalah kehadiran The Star di akhir bacaan energi umum ini. The Star adalah kartu harapan, inspirasi, dan penyembuhan. Ini adalah pengingat bahwa setelah semua pertarungan batinmu, ada keajaiban yang menunggu. Juli bisa menjadi titik balik yang membawa harapan baru, ide-ide segar, bahkan pemulihan emosional. Kamu mungkin menemukan bahwa doa-doa yang dulu terasa tidak terjawab mulai menunjukkan hasil, atau semesta memberimu tanda-tanda bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Pesan semesta untukmu bulan ini jelas. Pegang kendali hidupmu dengan berani, The Chariot. Akui dan rawat luka-lukamu, Nine of Wands. Lalu izinkan dirimu berharap lagi, The Star. Juli bukan bulan yang mudah, tapi juga bukan bulan yang kejam. Ini adalah bulan di mana kamu diajak untuk tumbuh, sembuh, dan bersiap menyambut hal-hal baik yang sudah lama kamu nantikan. Sekarang kita lihat lebih dalam tentang energi karier dan keuanganmu di bulan Juli Aries. Kartu pertama yang muncul adalah Ace of Pentacles. Ini adalah pertanda luar biasa baik. Ace of Pentacles adalah simbol kesempatan baru, benih yang ditanam, yang bisa tumbuh jadi pohon besar kalau kamu rawat dengan tekun. Di Juli ini, kamu bisa mendapati tawaran pekerjaan baru, peluang bisnis, atau bahkan ide kreatif yang bisa mendatangkan penghasilan tambahan. Tapi ingat, Ace hanyalah awal. Artinya benih itu harus kamu siram, kamu jaga. Peluang ini tidak datang 2 kali. Jadi kalau kamu melihat celah atau kesempatan, jangan ragu untuk mengambilnya. Tapi pastikan kamu siap berkomitmen pada prosesnya. Namun, di balik kabar baik itu, muncul juga The Devil. Ini kartu yang sering ditakuti, tapi sebenarnya lebih seperti peringatan. The Devil menyoroti jebakan atau pola lama yang membuatmu terikat. Di konteks karir dan uang, ini bisa berarti ambisi berlebihan, sifat impulsif dalam belanja, godaan korupsi, atau bekerja demi pengakuan semu. Bulan Juli akan memaksa Aries untuk meninjau ulang niat. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Apakah kamu rela mengorbankan kesehatanmu, integritasmu, hubunganmu? Semesta mengingatkan bahwa uang adalah alat, bukan tujuan hidup. Kartu terakhir, Page of Swords, adalah energi penasaran, analitis, dan sedikit lincah. Dia bilang, jangan malas belajar, periksa semua detail. Kalau ada kontrak yang harus kamu tanda tangani, baca baik-baik. Jangan biarkan antusiasme Ace of Pentacles membuatmu lengah. Page of Swords juga bisa menandakan ide-ide cemerlang.
Kamu mungkin akan menemukan cara baru untuk bekerja lebih efisien atau cara kreatif untuk mendapatkan penghasilan. Tapi jangan asal bicara atau janji. Pastikan semua rencana memiliki pondasi nyata. Jadi, Aries, Juli di bidang karier dan keuangan adalah campuran yang menantang tapi menjanjikan. Kamu diberi peluang besar, Ace of Pentacles, tapi diingatkan untuk tidak terjebak pola merusak, The Devil, dan diarahkan untuk tetap waspada, kritis, dan jujur, Page of Swords. Ini bulan di mana kamu bisa menanam sesuatu yang akan bertahan lama, tapi semesta ingin kamu jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar siap merawatnya dengan cara yang bersih, sabar, dan bijak? Sekarang kita masuk ke area yang paling sering bikin jantung berdebar, soal cinta dan hubungan. Aries, bulan Juli membawakan dinamika yang tidak bisa dibilang sederhana, tapi justru itulah kesempatanmu untuk tumbuh. Kita bagi menjadi dua bagian, untuk Aries single dan Aries yang sudah berpasangan. Untuk Aries yang masih single, kartu pertama yang muncul adalah Two of Cups. Ini adalah kartu yang sangat indah. Pertanda koneksi yang sejajar, saling mengisi, saling mengerti. Juli membuka kemungkinan kamu bertemu seseorang yang terasa klik, entah lewat teman, pekerjaan, atau bahkan pertemuan yang tidak direncanakan. Ini bukan cinta main-main. Ada potensi mendalam di sini. Namun, The Fool muncul sebagai kartu berikutnya. Ini menandakan energi permulaan yang polos tapi juga penuh resiko. The Fool mengajakmu untuk tidak terlalu mengurung diri. Kalau ada yang mendekat, izinkan hatimu membuka pintu. Tapi ingat juga, The Fool kadang terlalu naif, jadi tetap jaga batas. Berani jatuh cinta bukan berarti mengabaikan logika. Lalu kartu ketiga, Three of Swords, adalah peringatan keras. Luka lama yang belum sembuh bisa memengaruhi cara kamu membuka hati. Mungkin kamu masih menyimpan sakit hati dari hubungan sebelumnya, atau trauma ditolak. Juli menantangmu untuk menghadapi rasa sakit itu. Kamu boleh jatuh cinta lagi, tapi jangan lupa merawat dirimu sendiri. Jangan membiarkan luka lama membuatmu membangun tembok terlalu tinggi. Untuk Aries yang sudah berpasangan, kartu King of Cups menandakan kematangan emosional yang semakin dibutuhkan bulan ini. Kamu atau pasanganmu perlu menjadi penenang di tengah potensi konflik. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan emosi meluap. Kadang kamu hanya perlu mendengarkan, tanpa menghakimi. Ten of Pentacles adalah kartu keluarga, komitmen, bahkan rencana jangka panjang. Banyak Aries yang sedang membicarakan hal serius. Menikah, tinggal bersama, membangun masa depan. Ini energi stabil, tapi hanya bisa tercapai kalau komunikasi jujur. Namun Five of Wands muncul juga, simbol pertengkaran kecil. Bisa jadi perbedaan prinsip, ego yang saling berbenturan, atau masalah remeh yang membesar karena kurang sabar. Jangan biarkan ini merusak hal besar yang sudah kamu bangun. Juli ingin kamu belajar. Dalam cinta, tidak ada yang sepenuhnya sempurna. Bahkan pasangan yang paling serasi pun bisa salah paham. Tapi hubungan yang sehat bukan yang tanpa konflik, melainkan yang mampu mengelola konflik dengan kasih. Aries, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih sunyi, lebih personal. Pesan untuk pertumbuhan spiritualmu di bulan Juli. Kartu pertama yang keluar adalah The Hermit. Ini adalah simbol perjalanan ke dalam diri. Juli mungkin bukan bulan yang ramai secara sosial bagimu. Kamu akan lebih sering ingin menarik diri, menolak ajakan yang tidak penting, bahkan memilih kesendirian daripada keramaian. Ini bukan tanda kelemahan, tapi panggilan untuk mendengar suara hatimu tanpa gangguan. The Hermit menyarankan refleksi mendalam. Kenapa kamu merasa resah akhir-akhir ini? Apa yang benar-benar kamu cari? Kadang kita begitu sibuk mengejar pengakuan orang lain, sampai lupa siapa diri kita. Bulan Juli adalah undangan untuk mematikan kebisingan luar dan mendengar batinmu. Lalu kartu kedua adalah Death. Jangan takut. Death bukan berarti akhir yang menakutkan. Justru ini adalah simbol transformasi. Kamu sedang diminta melepaskan sesuatu. Bisa pola pikir lama, kebiasaan yang merugikan, atau hubungan yang sudah tidak sejajar dengan jiwamu. Ini proses yang seringkali membuat kita sedih atau takut. Karena meninggalkan yang sudah nyaman, walaupun menyakitkan, tidak mudah. Tapi ingat, tanpa kematian, tidak ada kelahiran baru. Juli bisa menjadi bulan di mana kamu akhirnya rela melepaskan hal yang menghalangimu berkembang.
Terakhir, muncul Temperance. Ini adalah kartu harmoni, keseimbangan, dan kesabaran. Setelah periode isolasi dan transformasi, kamu diarahkan untuk menemukan cara menenangkan hati. Temperance mengajarkan bahwa hidup bukan tentang ekstrem, bukan hanya bekerja tanpa henti atau bermalas-malasan, bukan hanya marah atau memaafkan tanpa batas, tapi tentang keseimbangan sadar. Juli ini, semesta memintamu untuk tidak terburu-buru. Proses transformasi itu butuh waktu. Kamu tidak bisa sembuh dalam semalam. Kamu tidak bisa membuang kebiasaan lama dalam sekejap. Temperance bilang, beri dirimu ruang bernapas. Rayakan setiap langkah kecil. Jadi, Aries, secara spiritual Juli adalah bulan yang sangat penting. Kamu dipanggil untuk menyendiri sejenak, The Hermit. Berani melepas yang harus dilepas, Death. Lalu belajar menemukan harmoni baru, Temperance. Percayalah, semua ini bukan hukuman. Ini adalah cara semesta menyiapkanmu untuk versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekarang kita sampai pada bagian paling hening, paling jujur, pesan langsung dari semesta untukmu, Aries. Pesan ini bukan sekadar ramalan, tapi undangan untuk merenung, untuk mendengarkan, untuk merasakan getarannya di hati. Ketika aku menarik kartu Oracle untukmu, yang muncul adalah Trust the Timing dan You Are Good Enough. Dua pesan yang terdengar sederhana, tapi punya makna dalam. Trust the timing. Percayalah pada waktu. Aries terkenal impulsif. Kamu suka kalau semuanya cepat, jelas, tuntas. Tapi bulan Juli adalah pelajaran tentang kesabaran. Semesta ingin bilang, tidak semua hal bisa kamu percepat. Beberapa hal harus matang dengan sendirinya. Kamu boleh berusaha, tapi jangan memaksa. Kalau pintu belum terbuka sekarang, bukan berarti tidak akan pernah terbuka. Kadang keterlambatan adalah perlindungan. Kadang penundaan adalah cara semesta menyiapkanmu, agar lebih siap saat waktunya datang. Kalau di Juli kamu merasa ada hal yang tidak kunjung terjadi, pekerjaan, cinta, pengakuan, semesta bilang, tarik napas, percaya pada proses. Lalu pesan kedua, You are good enough. Kamu cukup. Ini adalah pengingat yang sangat dibutuhkan oleh Aries, yang sering keras pada diri sendiri. Kamu ingin jadi yang terbaik, tercepat, terkuat. Tapi di balik ambisi itu, sering tersimpan rasa takut. Takut gagal, takut tidak layak, takut tidak diakui. Juli adalah bulan untuk menenangkan ketakutan itu. Kamu tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Kamu tidak harus jadi versi sempurna agar layak dicintai. Kamu cukup, sebagaimana dirimu sekarang. Pesan semesta ini terasa seperti pelukan. Berhentilah sejenak, Aries. Kamu sudah berjalan jauh. Kamu tidak harus selalu melawan. Kamu boleh istirahat. Kamu boleh merasa rapuh. Kamu tetap layak dicintai. Di luar kartu-kartu itu, aku juga merasa energi kolektif Aries di Juli, seperti diarahkan untuk mengintegrasikan semuanya. Keberanianmu untuk melangkah, The Chariot, kelelahan yang kamu akui, Nine of Wands, harapan yang mulai menyala lagi, The Star, peluang baru yang menanti, Ace of Pentacles, luka lama yang harus sembuh, Three of Swords, dan transformasi batin yang tidak bisa kamu hindari, Death. Semesta tidak ingin kamu hilang arah. Semua yang kamu alami bulan ini adalah bagian dari rancangan yang lebih besar. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dan mengucap, terima kasih sudah tidak menyerah. Jadi Aries, untuk bulan Juli, pesan semesta sederhana. Percayalah pada waktu. Percayalah pada dirimu. Kamu cukup. Kamu selalu cukup. Aries, sekarang kita sampai di ujung perjalanan bacaan ini. Terima kasih sudah membuka hati dan mendengarkan sampai akhir. Bulan Juli bukan janji jalan mulus tanpa hambatan, tapi ia membawa benih perubahan. Kamu diminta untuk lebih sadar pada dirimu sendiri. Keinginanmu, ketakutanmu, ambisimu, dan apa yang sebenarnya ingin kamu wujudkan dalam hidup ini. Kalau kamu merasa lelah, ingat kartu Nine of Wands, kamu sudah jauh melangkah. Tidak apa-apa kalau butuh jeda, tapi jangan biarkan luka lama membuatmu berhenti selamanya. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kalau kamu melihat peluang muncul, ingat Ace of Pentacles. Itu benih yang harus dirawat. Tapi jangan sampai ambisi buta membuatmu terjebak pada The Devil.
tetap waspada. Tetap sadar. Kalau dalam cinta kamu sedang menanti koneksi yang bermakna, Two of Cups bilang ada harapan. Tapi Three of Swords mengingatkan, rawat dulu hatimu. Jangan bawa luka lama ke kisah baru. Dan untuk kamu yang sedang menjalani hubungan serius, belajarlah dari King of Cups. Emosi bukan untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Dan di ranah paling dalam, batinmu, The Hermit, Death, dan Temperance bilang, ini waktu untuk transformasi. Untuk berdamai dengan yang lama, dan merawat yang baru dengan sabar. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu sempurna. Juli bukan tentang jadi orang lain, tapi kembali jadi dirimu yang paling jujur. Pesan semesta untukmu sederhana tapi dalam. Percayalah pada waktumu sendiri. Kamu cukup, kamu layak dicintai tanpa syarat. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jadi saat malam terasa panjang, saat pikiranmu kacau, saat air mata ingin jatuh, ingat bacaan ini. Semesta tidak sedang menghakimimu, ia sedang menuntunmu. Terima kasih sudah hadir di sini, di Ruang Semestar, di mana kita mendengarkan suara hati dan pesan semesta bersama. Kalau bacaan ini menyentuhmu, kalau ada kalimat yang terasa kena di hatimu, tolong bantu ruang ini tetap hidup. Klik tombol like agar lebih banyak orang bisa menemukan pesan ini. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan bacaan semesta selanjutnya. Tulis di komentar, bagian mana yang paling mengena untukmu? Ceritakan agar kita saling belajar, saling menguatkan. Kamu bukan hanya penonton di sini. Kamu adalah bagian dari komunitas yang sedang sama-sama tumbuh. Sampai jumpa di bacaan berikutnya. Semoga semesta selalu membimbingmu menuju versi dirimu yang paling sejati,